Cerita dimulai dengan diperlihatkannya pasangan suami istri yang akan mengadopsi seorang anak perempuan bernama Cathelia. Namun sebelum dikirim ke rumah, si petugas panti memberitahu dulu masa lalu Cathelia, termasuk kondisi Cathelia yang tidak bisa berbicara. Tapi meskipun demikian, wanita bernama Robin ini tidak peduli karena ia sudah lope berat kepada Cathelia. Singkat cerita, Robin dan suaminya menunjukkan keadaan rumah plus kolam renang imut, kali aja Cathelia mau berendam sekalian mandi. Tak lupa juga mereka akan menunjukkan kamar cantik untuk Cathelia. Watch your step right there. Room is right over here. What do you think? Bukannya happy, Cathelia malah lempeng dan cenderung pelangak-pelongo melihat kamar yang sudah jauh-jauh hari Robin persiapkan. Hingga Robin pun berniat menyiapkan makan siang, takutnya Cathelia sedang salatri kelaparan. Do you like crust? Hi, Mom. Robin dihubungi ibunya yang terdengar panik setelah mengetahui Robin mengadopsi Cathelia. Karena setelah beliau cari tahu di internet, Cathelia adalah anak dari seorang psikopat yang telah menghabisi suami dan 2 anak lainnya. Robin meminta ibunya agar jangan panik karena selain sudah tahu, menurutnya Cathelia gak mungkin mewarisi kepsikopatan ibunya. Daniel. Right over there. And the bird Robin, she thinks it's too small, but... Selain Robin, Daniel tak kalah bahagianya saat merasakan sensasinya seorang ayah setelah 7 tahun pernikahannya dengan Robin. Tak lama kemudian, Robin pun datang untuk melengkapi momen sambutan terhadap Cathelia. What the heck? Untuk kedua kalinya, Robin melihat makanan yang ia siapkan tiba-tiba berubah menjadi busuk. Hingga Daniel pun langsung mengecek kulkas meskipun masih dalam keadaan normal. Tapi meskipun semua makanan sudah bau, Robin tidak mau ambil pusing dan memilih untuk mandiin anak angkat mereka. Cathelia! Siapa yang tidak kaget melihat Cathelia yang sekilas mirip dispenser pakai baju renang? Aneh sih memang, bukannya pakai cangcut, Cathelia malah pakai baju renang padahal mau mandi. Cathelia. Robin sebenarnya ingin mengganti nama Cathelia menjadi Jessica. Tapi karena terlalu mewah dan... sudahlah. Lalu Robin bercerita bahwa Cathelia bukanlah anak gadis pertamanya. Karena sebelumnya ia pernah hamil sebanyak 4 kali, tapi kesemuanya keguguran. Robin pun berharap dengan adanya Cathelia ia bisa kembali hamil hingga bisa tumbuh besar dan cantik seperti Cathelia. Brought you some water in case you get thirsty. A bedtime friend. Cathelia adalah anak yatim piatu yang beruntung karena selain Robin dan Daniel baik hati, mereka memperlakukan Cathelia layaknya anak sendiri. Tak lupa juga Daniel meminta Cathelia untuk jangan sungkan masuk ke kamarnya jika butuh sesuatu. Just trying something out. Keberadaan Cathelia yang mereka sebut Katie tentu saja membuat mereka makin bersemangat untuk bikin anak lagi. Lalu Robin mengingatkan Daniel untuk ngebiasain slow ketika aduk songkol agar jika hamil nanti ia tidak keguguran lagi. We don't know her. I don't want her to feel that way with us. Entah apa yang direncanakan Katie yang diam-diam pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Apakah Katie punya niat jahat? Pagi yang cerah tiba-tiba dimeriahkan oleh keanehan di kolam renang, di mana Daniel menemukan banyak lendir gak jelas yang baru pertama kali ia lihat. Look what I found in the pool. Daniel mengira mungkin lendir ini berasal dari kodok bangkong yang mau bertelur. Sementara Robin yang mau berangkat kerja lebih kepikiran akan pisau kesayangannya yang sudah menghilang. Cuma ia bisa menebak itu pasti kelakuan suaminya yang memang hobi uprak-oprek dan bereksperimen gabut. I'll be at the model home. Selang beberapa saat Daniel akan mencari tahu lendir apa ini sebenarnya. Terlebih ia takut jika sampai benda ini membahayakan istri dan anak angkatnya. Hey. Seperti biasa, kedatangan Neng Katie bikin kaget orang. Bocah logo ini pun begitu penasaran dengan benda-benda milik Daniel, terutama segala sesuatu yang bisa ia jadikan sebagai senjata. Daripada ngoprek benda berbahaya lagi, Daniel menunjukkan lendir aneh yang ia temukan. Wait a second. Cathelia,
Bukannya dimainin, si Katie malah ngebuang-buangin boneka yang sengaja disiapkan Robin. Tak lama kemudian datanglah bocah istimewa bernama Fiona yang ingin berkenalan dan ikut bersenang-senang bersama Katie. Trade for a candy? I used to have dolls. Keberadaan Fiona si anak indigo membuat Katie gak kesepian lagi. Lalu bocah ini mengajak Katie merombak tampilan sebuah boneka biar terlihat lebih estetik. See? Hey, are you Fiona? Usai sudah keseruan Katie bersama Fiona yang merupakan anak seorang tetangga, Fiona pun menceritakan kebersamaannya dengan Katie meskipun ia sombong karena gak pernah ngomong. Hi, Cathelia. That lady is a door. Entah apa maksud ucapan Fiona yang menyebut Katie adalah sebuah pintu. Tapi bagi Daniel mungkin itu cuma ledekan Fiona yang menganggap Katie mirip sebuah kusen. Got my Shitty Mom of the Year award. God, they were so odd. Robin tidak habis pikir akan kelakuan Katie yang sepertinya sudah main psikopat-psikopatan. Tapi menurut Daniel jangan overthinking seperti itu. Toh namanya juga bocil. Lalu ia mengajak untuk mengadakan sebuah pesta, hitung-hitung mengenalkan Katie kepada para tetangga. Robin sih setuju. Tapi ketika Robin nanyain pisau miliknya, Daniel berusaha menutupinya takut Robin kembali khawatir. Where were they? Hey, kiddo, how you doing? The kids around the neighborhood, that sound fun? Katie kembali mencari senjata setelah pisau yang ia simpan ditemukan Daniel, di mana kali ini ia masuk ke ruang kerja Daniel yang menyimpan banyak peralatan. Mata, hei mata. Robin sebenarnya heran kenapa WC-nya jadi penuh lumut yang membandel. Bahkan ia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Robin curiga jangan-jangan rumah mereka ada hantunya. Perkataan tersebut tentu saja membuat Daniel merasa konyol. Lalu ia meminta istrinya untuk jangan aneh-aneh, mending fokus ke persiapan pesta. Really is as well. In a minute. Hey. Katie yang sudah glowing maksa memberanikan diri keluar untuk menemui para tetangga. Lanjut ia menghampiri ibu-ibu sen kiri belok kanan yang tergabung dalam komunitas gibah lintas komplek. Celia, it's so nice to meet you. Are you having a nice time? Ketika Katie merasa ada yang gak beres, datanglah seorang anak yang tiba-tiba meladai Katie sebagai anak seorang psikopat. Cathelia! Oh, what's up? Kelakuan Katie benar-benar membuat Robin malu di hadapan para tetangganya. Tapi bagi Daniel yang penting Katie sudah kembali tenang. Terlebih lagi kejadian tadi bukanlah kesalahan Katie. Kelakuan aneh Robin membuat Daniel menyangka bahwa istrinya ini pengen aduk songkol di kolam renang. Tuh kan? Ketika Robin dan Daniel di kolam renang, Katie memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Tapi entah kenapa sesuatu yang aneh menahan Katie meninggalkan rumah. She's not in her room. Daniel adalah yang paling panik mengetahui Katie sudah menghilang. Dicarilah tuh ke arah kebun. Entah apa yang telah terjadi kepada Katie yang kini sedang memimpikan masa-masa saat ibunya menjadi brutal dan sulit dikendalikan. Setelah melewati malam yang berat, mereka didatangi Fiona yang begitu kekeh ingin menemui Katie. Akan tetapi Daniel berusaha melarang mengingat kondisi Katie yang baru sadar. She won't shut up about it. Fiona's not a good time. Fiona? You try to get away. Katie heran kenapa Fiona bisa tahu akan pelariannya semalam.
Mereka kembali bermain boneka seperti sebelumnya. Lalu Fiona mengungkapkan kekagumannya terhadap Katie yang menurutnya berbeda dengan teman-temannya yang lain. I talked. Fiona menyebut Katie sedang berusaha menghindari sosok monster yang selama ini mengikutinya. Kamu tidak akan bisa lari darinya, Kate. Bahkan saat ini dia sedang memperhatikan kita. I want to go home. Baby. What to say? Beberapa hari kemudian, Robin dan suaminya membawa Katie ke psikiater akibat kelakuannya yang makin aneh. Selama proses pendekatan ini, Pak Dokter meminta Katie menggambar orang-orang yang selalu bersikap baik kepada Katie. Mulai dari menggambar Robin. That's Daniel. Siapa yang tidak ngeri akan kelakuan Katie yang tiba-tiba merusak gambar perut Robin? Apalagi saat ini Robin sedang hamil muda hingga ia pun langsung ongkek muntah. Robin merasa bahwa mereka sudah salah langkah karena telah mengadopsi Katie. Mereka pun jadi cekcok nih, antara mempertahankan Katie atau mengembalikannya ke panti asuhan. Dan yang paling membuat Robin takut, ia khawatir keberadaan Katie hanya akan memberi pengaruh buruk terhadap calon anak yang sedang ia kandung. Untuk kelima kalinya, Daniel merasakan kebahagiaan setelah mengetahui kehamilan istrinya. Namun kehadiran si jabang bayi tidak akan mengurangi rasa sayang Daniel terhadap Katie. Katie bisa merasakan detak jantung si jabang bayi dalam kandungan Robin. Tapi entah kenapa ia terlihat begitu gelisah. Daniel langsung membawa Katie yang sedang berusaha menyekap Robin. You're in big trouble! Kelakuan Katie membuat Robin semakin ingin mengembalikannya ke panti asuhan. Lalu ia menyuruh Daniel untuk ngurusin Katie yang sebentar lagi pasti akan menghabisi mereka. The way that you just behaved? No. Stop! No. Meskipun emosi, Daniel tidak mau kehilangan Katie. Kemudian ia meminta maaf telah berkata kasar dan memohon agar mereka tetap berteman untuk menyambut calon adiknya Katie. I need you to stop doing. What is this? This isn't an answer. Katie memberikan rangkaian nomor yang sudah pasti bukanlah nomor togel. Dan karena ini adalah alamat sebuah rumah, Daniel merasa bahwa Katie menginginkan agar mereka mendatanginya. Robin merasa jika dirinya kembali keguguran, apalagi ia menemukan gumpalan aneh dari barang pecah belahnya. Robin merasa lega karena ia masih merasakan keberadaan bayi di perutnya. Di waktu yang sama, Daniel akhirnya sampai di alamat rumah yang diberikan Katie. Cuma ia tidak tahu bahwa rumah ini milik pasangan suami istri yang pertama kali mengadopsi Katie. Meskipun gak ada yang menjawab, Daniel bisa menebak bahwa rumah ini ada penghuninya. Lanjut ia menuju pintu belakang, kali aja si pemilik rumah sedang benerin kompor. Hello? Saha eta? My name's Daniel Hudson. Daniel langsung menyebutkan maksud kedatangannya atas permintaan anak angkatnya. Lalu si pemilik rumah mempersilahkan Daniel masuk tanpa memperlihatkan batang hidungnya. Well, come on inside. You'll have to come in here. Wanita ini meminta maaf karena tidak menyambut Daniel selayaknya tamu. Lalu ia meminta Daniel lebih mendekat biar bisa ngobrol sesama orang tua asuh. Oh, that's better. Oh, I know Cathelia. Wanita bernama Evelyn ini menyebut bahwa Katie atau Cathelia itu tipe anak yang sulit ditebak. Gak pernah ngomong, tapi sekalinya ngomong di dalam hati. Bone. Across the backside. Oh, no, that's too bad. You came to see. Pria bernama Joe menyuruh Daniel pergi sebelum istrinya yang ia ikat semakin brutal. Daniel pun gercep mengamankan Katie yang entah kenapa begitu dibenci oleh Evelyn. A crazy woman?
Daniel menyalahkan Joe karena bukannya membawa Evelyn ke RSJ, ia malah mengikat Evelyn seperti kambing. Joe balik menyalahkan Daniel dan memintanya untuk mencari tahu lebih dalam siapa Katie itu yang sebenarnya. Bahkan pria tua ini bisa menebak bahwa istri Daniel kini pasti sedang hamil. Bejir, kok dia bisa tahu? Sejak dulu istriku sudah divonis tidak bisa hamil, tapi setelah kami mengadopsi Katie, istriku tiba-tiba mengandung sesuatu yang mengerikan. Daniel berusaha untuk tidak terpengaruh oleh perkataan Joe yang menurutnya sudah ketularan sengklek dari istrinya. Lagian Daniel katanya tidak percaya dengan tahayul termasuk kehamilan Robin yang menurut Joe karena keberadaan Katie. Robin. Sekembalinya ke rumah, Daniel bergegas untuk melihat kondisi istrinya. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan oleh kehamilan Robin yang sudah membesar dengan cepat. We wanted this. Daniel berusaha bahagia meskipun kehamilan sang istri kebilang aneh. Lalu Robin berniat untuk mengecek kehamilannya ke klinik esok hari setelah sempat mengalami pendarahan. Jen? Robin, great to see. Great. Is he being supportive? Sebelum mengecek perut berikut barang pecah belah Robin, Bu Dokter basa-basi dulu mengingat ini adalah kehamilan Robin yang kelima. Lalu Robin menceritakan kejadian kemarin yang sempat membuatnya takut kehilangan calon bayinya lagi. Yeah, but then I felt removed. Tak cuma gumpalan darah, Robin menunjukkan seonggok janin mati yang katanya tadi pagi keluar dari rahimnya. We have to get you to the hospital for a visit. Bu Dokter menyuruh Robin segera ke rumah sakit karena Robin dinyatakan keguguran. Akan tetapi Robin membantah karena sampai detik ini ia masih merasakan pergerakan di rahimnya. Hear my baby's heartbeat. Untuk kesekian kalinya Daniel membersihkan lendir yang terus bermunculan. Selama itu pun Katie terus membantu meskipun hanya sebatas doa. Tak lama kemudian Katie mendengar kedatangan Robin yang membuatnya benar-benar ketakutan. Robin tiba-tiba berkata bahwa ia sudah gak butuh lagi Katie karena ia sudah punya calon bayi. Sementara gelagat Robin yang aneh tentu saja membuat Katie ketakutan. Scream! Never would have worked. Katie bergegas mendatangi Fiona untuk meminta bantuan kepadanya. Dan canggihnya teman Katie itu, ia sudah bisa mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh Katie. I don't know how. Katie kesal karena Fiona masih bingung untuk mengatasi masalah Katie. Tapi meskipun demikian, Fiona menyuruh Katie agar naik ke loteng yang sudah ia jadikan sebagai markas pribadinya. Sambil mengenakan kolor ibunya, Fiona menunjukkan teman goib dirinya yang kesemuanya adalah mantan penghuni rumah ini. Lalu Fiona menunjukkan teman-teman imut lainnya yang selalu menemaninya saat ia sedang sendirian. Honey, don't be scared. They like you. All your colors. Entah apa maksud Fiona yang ujug-ujug melukai tangkurak Katie. Lanjut Daniel pun membawa Katie ke rumah sakit untuk memeriksa kepala Katie. You're a lucky girl. Pak Dokter berkata bahwa tidak ada yang salah dengan kepala Katie selain jenong memar saja. Cuma dari hasil scan ia menemukan semacam daging kecil di bagian otak Katie. Tapi untuk sementara Daniel disuruh untuk memperhatikan kondisi Katie saja. Biar ia teliti dulu objek kecil aneh yang ia temukan di kepala For Katie. now, my advice, Daniel mulai merasa lelah akan banyaknya kejadian aneh belakangan ini. Ditambah lagi kondisi Robin yang... anjing beki badan. Robin meminta Daniel untuk menyingkirkan Katie yang ia anggap parasit berbahaya bagi keluarga mereka. Ia pun berjanji akan menyingkirkan Katie jika bocah itu terus-terusan tinggal di rumahnya. Di keesokan paginya, Daniel dikagetkan oleh keberadaan Fiona yang telah menyimpan sebuah boneka berkepala dua. Tak lama kemudian, Daniel dihubungi Pak Dokter yang telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap kepala Katie.
Daniel heran karena selain kamar dikunci, si Robin tidak menjawab panggilan darinya. Hingga ia pun berangkat ke rumah sakit tanpa istrinya. Dari hasil pemeriksaannya, daging kecil di otak Katie itu ternyata adalah bakal calon kembarannya Katie yang gagal berkembang. Dimana semua itu terjadi karena tubuh Katie yang dominan hingga menyerap tubuh kembarannya sendiri. Cuma yaitu dia, daging yang masih tersisa itu mengganggu otak Katie hingga tidak bisa berbicara seperti sekarang. Katie terus kepikiran dengan kabar dari Pak Dokter. Bahkan ingin rasanya ia mengeluarkan daging imut di kepalanya yang membuatnya bisu. Patty, double cheese, extra large fries. Daniel penasaran dengan keadaan Robin, kali aja istrinya itu sudah membuka pintu kamar. Dan karena Robin tidak menjawab panggilannya, Katie memberikan kunci roda untuk berjaga-jaga. Daniel bingung harus berbuat apa karena selain kamarnya sudah dipenuhi darah, sikap istrinya malah semakin aneh. Lalu ketika Daniel mengajak ke rumah sakit, Robin katanya mau bersalin di bak mandi saja. Robin, I think She's here. Dalam keadaan serba bingung, Katie memaksa Daniel untuk menemui Fiona. Hingga Daniel pun kini mengerti bahwa bocah istimewa itu memang tahu banyak tentang Katie. Fiona. Okay. Bu Joko auto panik karena menganggap Daniel akan minta ganti rugi biaya rumah sakit kepadanya. Namun setelah mengetahui apa yang sedang dialami Daniel, ia mempersilahkan mereka untuk segera menemui anaknya. A monster. Look, you gave me this. Fiona menjelaskan bahwa ada kekuatan jahat yang selama ini menemani Katie, di mana kekuatan jahat tersebut tak lain adalah roh kembarannya Katie. Makanya, ia sengaja melukai Katie agar Daniel tahu siapa pelaku dari semua kejadian aneh termasuk kehamilan Robin. So what do I do? Dengan memakai setelan jas hujan, Fiona akan melakukan sebuah ritual untuk memanggil roh kembarannya Katie. Lalu Bu Joko meminta Daniel untuk diam, karena sebentar lagi mereka akan mendengar perkataan roh kembarannya Katie. Hey, is she alright? She dreams from her. Dari perkataan Fiona, mereka mendengar kemarahan si kembaran yang tubuhnya telah diserap oleh Katie hingga gagal lahir ke dunia. Maka dari itulah, roh si kembaran selalu masuk ke rahim setiap bunda, mulai dari ibunya sendiri, bahkan orang-orang yang dekat dengan Katie. Daniel minta petunjuk untuk menyelamatkan istrinya yang saat ini sedang mengandung kembarannya Katie. Lalu Fiona menyuruh Daniel agar mengeluarkan daging imut di kepala Katie sebelum si kembar mencelakai semua orang. She's at the door. Kembali ke rumah ketika Bu Dokter datang untuk memberikan bantuan secara posyandu kepada Robin. Bu Dokter pun berjanji akan mengawal kasus Robin yang memang baru pertama kali ia tangani. Robin? 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 I can help. Meskipun dipermainkan oleh Robin, Bu Dokter tetap menyiapkan sebuah suntikan anti radang untuk celengan Robin. Di saat itu pula Robin menyiapkan gunting sogot untuk menghabisi Bu Dokter. Maybe another time is better. Oh, shit! Mr. Hudson. Katie yang ketakutan kabur setelah sebuah gunting nyocol di tubuh Daniel. Lalu ketika Daniel sudah gak berdaya, kini giliran Bu Dokter yang akan Robin habisi. Robin yang sudah dipengaruhi roh si kembaran bisa mendengar pelarian Katie yang sedang bersembunyi di dalam kamar. Lanjut ia pun mengejar Katie yang dianggap telah merenggut hak hidup kembarannya di dunia ini. Murderer.
Katie menemukan koleksi janin dari kelakuan roh kembarannya yang kesemuanya gagal berkembang. Roh kembaran Katie kini bisa leluasa untuk menghabisi saudaranya sendiri. Ia pun berniat untuk menenggelamkan Katie, minimal maksimal saudarinya ini tahu rasanya mati di dalam rahim. Untung saja Bu Joko dan Fiona datang setelah berhasil melumpuhkan Robin pakai batako. Lalu ketika Katie meluapkan kemarahannya, Fiona menyalahkan Katie lah ngapain ngadolag perut Robin karena roh si kembaran katanya sudah kembali ke otaknya Katie. She's in here. With us? Oh, hey, take it easy. She's fine. She's fine. Fiona gelisah karena merasakan roh kembarannya Katie sudah kembali lagi ke tubuh Robin. Di waktu yang sama, Bu Joko meminta Daniel untuk menunggu selama ia mengambil perban ke rumahnya. Katie dan Fiona langsung menyelamatkan Daniel dari kebrutalan Robin yang sudah gak bisa dikendalikan. Selama itu pun Robin terus menghalangi mereka agar jangan sampai masuk ke dalam kamar. Setelah berhasil selamat, Fiona yang multi-talent gercep mengatasi masalah tulang setelah Daniel dihantam martil gedong. Lalu ia memaksa Katie untuk mengeluarkan daging kembarannya di kepala Katie karena cuma itulah satu-satunya cara yang bisa menghentikan kebrutalan Robin. Take out the body. We're not opening up anyone's head! Daniel jelas melarang karena cara itu pasti akan membuat Katie meninggoy. Sekalipun itu harus dilakukan, ia ingin pihak rumah sakit yang melakukannya. Tapi menurut Fiona itu harus dilakukan sekarang juga sebelum semuanya benar-benar terlambat. Katie terpaksa akan melakukan saran Fiona takut Daniel keburu dihabisi oleh Robin. Lalu ia meminta Daniel menjadi dokter dadakan untuk mengangkat serpihan janin di kepalanya. Cecilia! Dig there. Singkat cerita, Daniel yang jago ngebor akan melakukan misi membahayakan ini. Karena jika sampai otak Katie ikut ke obok-obok, udah deh, kelar hidup Katie. I love you. Keberhasilan Daniel akhirnya membuat roh kembaran Katie kembali lagi ke dalam kepala Katie. Namun Daniel tetap gak terima jika sampai harus kehilangan Katie. Roh kembaran Katie akhirnya keluar dan menjelma menjadi janin setengah porsi. Sosok imut horor ini pun berusaha untuk menikmati kesegaran darah Daniel. Sister. Dengan tewasnya si janin, Katie merasa lega, apalagi ia bisa kembali berkumpul dengan orang-orang yang menyayanginya. Tapi apa kalian yakin yang namanya roh bisa mati? Semua kekacauan ini berawal dari dendamnya roh saudara kembar Katie yang gagal dilahirkan oleh ibunya. Seiring berjalannya waktu, roh ini pun mencari kesempatan untuk tumbuh menjadi janin lagi, berharap bisa dilahirkan ke dunia. Akan tetapi kelakuan roh gedek ini tentu saja menyalahi aturan perjaninan dan pastinya menentang takdir. Makanya, ia gak pernah tumbuh sempurna dan hanya mengakibatkan calon ibu yang ia pilih menjadi gila, termasuk Robin. Tapi berkat operasi dadakan Daniel, Katie akhirnya bisa berbicara untuk pertama kalinya. Sister. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before